Angin segar terkait dengan kenaikan gaji di 2025, update Kamis 7 November pada pukul 15:47 waktu Indonesia Barat di sore hari. Berikut ada deretan profesi yang akan terima kenaikan gaji terbesar di 2025. Lantas siapa saja profesi penerima kenaikan gaji terbesar di 2025? Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para abdi negara, khususnya pegawai negeri, terutama yang berperan penting dalam pelayanan publik. Adapun langkah strategis yang diambil adalah merencanakan kenaikan gaji bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K secara bertahap dimulai pada tahun 2025. Dalam kebijakan ini, pemerintah berfokus pada profesi yang memiliki peran krusial dan memiliki kontribusi yang signifikan bagi masyarakat. Berikut adalah deretan profesi yang akan menerima kenaikan gaji terbesar di tahun 2025. Pertama adalah guru. Sebagai ujung tombak pendidikan nasional, profesi guru mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan kenaikan gaji yang akan berlaku nantinya di tahun 2025. Guru yang berstatus ASN dan P3K diprioritaskan untuk menerima kenaikan gaji yang cukup signifikan di tahun 2025. Khususnya mereka yang telah memiliki sertifikasi dan mengajar di tingkat sekolah dasar serta sekolah menengah pertama. Sebagaimana yang telah dibocorkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti menjelaskan bahwa kenaikan gaji untuk guru ASN dan P3K akan mencapai hingga 2 juta rupiah per bulan. Harapannya, kesejahteraan yang lebih baik untuk dapat meningkatkan motivasi dan kualitas pendidikan di Indonesia. Kedua, dosen. Para dosen, terutama yang mengajar di perguruan tinggi negeri, juga termasuk dalam daftar penerima kenaikan gaji terbesar. Sebagai pilar utama dalam menghasilkan lulusan berkompeten, dosen memainkan peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia nasional. Pemerintah melihat bahwa kenaikan gaji dosen merupakan langkah strategis untuk memastikan pendidikan tinggi berkualitas dan kompetitif. Kenaikan gaji ini diharapkan dapat memberikan insentif yang lebih baik bagi dosen untuk terus berinovasi dan melakukan penelitian. Ketiga, tenaga kesehatan. Kebutuhan akan tenaga kesehatan semakin meningkat, terutama sejak pandemi COVID-19. Profesi seperti perawat, bidan, dokter, dan petugas kesehatan lainnya menjadi ujung tombak dalam menjaga kesehatan masyarakat. Kenaikan gaji bagi tenaga kesehatan yang berstatus PNS dan P3K diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sekaligus memperkuat sektor kesehatan di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk mendukung tenaga kesehatan agar tetap semangat dalam menjalankan tugasnya, terutama di daerah terpencil dan perbatasan yang membutuhkan perhatian lebih. Keempat, penyuluh pertanian dan perikanan. Profesi penyuluh, baik di bidang pertanian maupun perikanan, juga menjadi prioritas dalam kebijakan kenaikan gaji. Penyuluh adalah garda terdepan dalam mendampingi petani dan nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil produksi.
Pemerintah menyadari pentingnya peran penyuluh dalam mewujudkan kemandirian pangan dan ketahanan pangan nasional. Dengan adanya kenaikan gaji, diharapkan para penyuluh dapat bekerja dengan lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi sektor pertanian dan perikanan Indonesia. Kelima, anggota TNI Polri. Untuk memastikan keamanan dan ketertiban nasional, profesi anggota TNI dan Polri juga mendapatkan perhatian dalam kenaikan gaji ini. Kenaikan gaji ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap dedikasi dan pengorbanan para prajurit dan anggota kepolisian dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Selain itu, pemerintah terhadap dedikasi dan pengorbanan para prajurit dan anggota kepolisian dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Selain itu, pemerintah berharap dengan kesejahteraan yang meningkat, motivasi dan profesionalisme TNI dan Polri akan terus terjaga. Kriteria kenaikan gaji di tahun 2025. Berikut ada bocorannya terkait dengan kriteria kenaikan gaji itu. Pemerintah menetapkan beberapa kriteria bagi profesi yang berhak menerima kenaikan gaji ini. Kriteria tersebut mencakup status kepegawaian, yaitu kenaikan gaji diberikan khusus bagi PNS dan P3K, serta guru honorer yang telah memiliki sertifikasi. Kemudian prestasi dan kualifikasi. Penilaian terhadap prestasi kerja serta kualifikasi individu akan menjadi faktor penting dalam proses seleksi penerimaan gaji. Pemerintah memastikan bahwa kenaikan gaji ini tepat sasaran dan diberikan kepada pegawai yang berprestasi dan berkompeten. Kemudian tingkat pendidikan. Fokus utama ada pada guru dan tenaga pendidik yang bekerja di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Proses penghitungan kenaikan gaji ini tengah dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah. Profesor Abdul Muti menekankan pentingnya akurasi data untuk memastikan bahwa kenaikan gaji ini diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak. Setiap data akan diperbarui dan disusun regulasi yang tepat untuk menghindari kesalahan dalam penyaluran dana. Kenaikan gaji ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan PNS dan P3K, tetapi juga membawa dampak positif, antara lain meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendukung ketahanan pangan, dan meningkatkan keamanan nasional.